Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo coba bayangin kalau misalnya Polo jatuh dari ketinggian 4000 meter tanpa parasut, tentunya menyeramkan ya toh. Tapi kira-kira gimana perasaan Polo kalau yang membuat kita jatuh dari ketinggian 4000 meter itu adalah pasangan kita sendiri? Ya misalnya pacar ataupun istri ataupun suami Polo. Tanpa panjang cerita, langsung kita mulai video hari ini. Oke, di video kali ini aku mau menceritakan sebuah insiden yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Victoria Chilliers. Victoria, dia ini berkewarganegaraan Amerika dan bekerja sebagai seorang fisioterapis bagi Kementerian Pertahanan Amerika. Udah gitu, dia ini juga bekerja sebagai instruktur skydiving ataupun terjun payung. Dan suatu hari di tahun 2011, Victoria bertemu dengan seorang pria bernama Emil Chilliers yang berprofesi sebagai seorang tentara. Dan ternyata di mata Victoria, Emil ini merupakan cowok idamannya. Jadi di mata Victoria, Emil ini terlihat ganteng, gagah, udah gitu karirnya juga menjanjikan alias kayak stabil gitu. Ya namanya pekerja untuk negara biasanya sebatas kamu nggak melakukan sebuah kesalahan yang fatal, nggak dipecat ya toh. Dan ternyata mereka ini tidak butuh waktu yang cukup lama. Mereka itu saling jatuh cinta dan menikah, dan bahkan dalam waktu yang singkat ini mereka ini juga dikaruniai 2 orang anak. Dan awalnya pernikahan kedua orang ini terlihat seperti pernikahan yang sangat membahagiakan. Nah, tapi masalah rumah tangga mereka ini mulai muncul setelah 3 tahun mereka menikah. Karena ternyata Emil ini punya banyak utang dikarenakan gajinya sebagai seorang tentara ini tidak mencukupi gaya hidupnya. Sedangkan Victoria sebelum dari nikah, dia ini memang datang dari keluarga yang berada. Sehingga meskipun gaji tentara Amerika itu tinggi di mata kita, tapi untuk gaya hidup mereka berdua ini masih kurang ternyata. Masalahnya ternyata Emil ini nggak cuma ngutang, tapi dia ini juga berselingkuh dengan perempuan lain melalui aplikasi Tinder. Bukannya mau menjelekkan aplikasi Tinder, karena sekarang ini lumayan banyak teman-temanku di Singapura yang mulai nikah kenal dari, ya bukan Tinder sih, tapi aplikasi dating online. Nah, lanjut lagi ke ceritanya. Si suami alias si Emil ini, ternyata dia ini suka kasih janji-janji manis ke selingkuhannya. Bahkan dia itu bilang ke selingkuhannya kalau dia ini mau cerai sama Victoria gimana pun caranya, mau itu harus berantem, mau gimana dia itu mau cerai untuk menikahi selingkuhannya. Nah, itu janjinya ke selingkuhannya. Dan untuk menepati janji itu dan juga untuk melunasi utangnya, Emil ini mulai mikir, alias lebih tepatnya mulai menyusun rencana bagaimana caranya bisa menyingkirkan Victoria demi mendapatkan uang asuransi sebesar 2,5 miliar rupiah yang bisa digunakan untuk memulai hidup baru dengan selingkuhannya. By the way, maaf ya, aku rodok bindeng ini soalnya ini lagi pergantian musim. Udah gitu, karena ini mendekati musim dingin. Ya, aku kemarin baru vaksin influenza, jadi agak ada gini ya, mohon dipahami. Dan rencana pertamanya itu dia lakukan pada tanggal 29 Maret tahun 2015. Pada hari itu rencananya Emil kayak gini. Dia sengaja ngerusak pipa gas yang ada di rumah mereka pas istrinya lagi pergi jemput kedua anak mereka. Nah, di sini mungkin ada beberapa popolo yang mikir, kenapa pipa gasnya dibocorkan dengan tujuan waktu istrinya pulang bersama dengan anak-anaknya ataupun pulang sendiri, berharap istrinya menyalakan kompor ataupun korek, dan dengan itu gasnya bakal meledak dan mengakibatkan meninggalnya istrinya. Nah, itu harapannya. Tapi untungnya pas Victoria pulang sama kedua anaknya, mereka itu langsung nyadar kalau bau gasnya ini sangat kuat, alias gasnya itu terlalu bocor. Harusnya kan ya dibuat tipis-tipis ya, atau bocor ini alas bener-bener full bau gas mungkin. Sehingga Victoria sama anak-anaknya menyadari kalau ini ada bau yang aneh, sehingga mereka langsung keluar dari rumah dan juga menghubungi tukang gas untuk ngecek apakah pipa gas ada masalah dan juga apakah rumahnya ini masih aman untuk ditinggali atau tidak. Untungnya tukang gas yang dihubungi itu bisa datang dalam waktu yang cukup singkat. Nah, tukang gasnya datang ngecek. Setelah dicek, ya tentunya tukang gas tahu kalau ada pipa gas yang bocor, sehingga langsung dibenahi. Dan tukang gasnya bilang kayak gini, "Oh Bu, betul ada pipa gas yang bocor. Untungnya ini udah saya benahi. Sekarang rumah ibu sudah aman untuk ditinggali." Nah, setelah tukangnya pulang, Victoria ini langsung nelpon suaminya alias Emil alias pelaku sebenarnya, dan bilang ke suaminya kalau pipa gas di rumahnya sempat bocor, dan bilang, "Yang, kamu segera pulang ya." Nah, bilang kayak gitu.
Tapi karena Emil ini pelakunya mendengar itu, jawabannya juga agak terlalu santai kayak, oh gitu. Berarti tukangnya udah betulin semuanya. Berarti kamu sama anak aman, gak ada yang cedera? Oh gak ada yang cedera. Iya. Oh bagus kok, bagus. Nah dari jawaban teleponnya aja sebenarnya agak aneh. Tapi yo dalam kondisi seperti itu Victoria tentu yo pikirannya juga penuh dan juga kaget, sehingga yo nggak gimana juga. Jadi sebenarnya kalau dipikir baik-baik, mungkin pernyataan ataupun perkataan suaminya itu mencurigakan, tapi karena situasinya itu benar-benar kayak mendadak dan juga kacau, Victoria juga kaget, sehingga Victoria itu tidak memiliki rasa curiga sedikit pun terhadap suaminya. Dan tentunya dengan ini, rencana pertama yang udah dibuat sama Emil ini gagal. Sehingga Emil memutuskan untuk membuat rencana yang lebih mengejamkan lagi, alias yang lebih menyeramkan lagi. Dan ini dilakukan 5 hari setelah kejadian pertama. Emil itu tiba-tiba bilang gini ke Victoria, yang kita kan udah lama ya kayak nggak ngabisin waktu berdua gitu. Kamu mau nggak lusa besok kita kayak pergi terjun payung gitu? Kan kamu juga udah lama gak skydiving ya toh. Tak pesenin ya, anak-anak juga udah gede. Kita udah lama gak ngedit, gak pacaran kayak dulu. Nah Emil bilang gini ke istrinya. Dan tentunya Victoria yang memang hobi banget sama skydiving, yo langsung bilang, ayo udah lama banget ini aku gak skydiving gitu. Dan tentunya Victoria tidak curiga sama sekali dengan ajakan suaminya. Dan satu hari sebelum melakukan skydiving, Emil alias si suami ini tiba-tiba bilang kayak gini, Yang kali ini kamu datang wis tangan kosong aja wis, semua peralatannya udah tak siapkan, jadi kamu tinggal datang aja nyantai. Oke, semuanya udah tak bawa ke lokasi, kamu gak usah nyiapin ya yang ya. Nah denger ini si Victoria lebih tersentuh lagi. Wah suamiku itu udah segitunya persiapannya, gak cuman pingin berdua sama aku, tapi biar hari ngedate kita itu lebih sempurna. Wah persiapan suamiku segininya, lebih tersentuh jadinya. Padahal itu merupakan harinya Emil menyabotase parasut istrinya. Nah yang dilakukan Emil apa? Dia ini nyopotin slings ataupun tali kecil yang menghubungkan parasut utama sama badan. Jadi kayak tali penghubungnya ini dilepas semua. Dan tentunya kalau nggak ada slings, ya parasut utama ini nggak bakal kebuka, karena ya istilahnya kayak gas sama rem, kabelnya diputus. Ya mau diinjek gimana pun ya nggak bakal ngerem, nggak bakal ngegas. Kesannya kayak gitu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, Emil nggak berhenti di situ. Bahkan parasut cadangannya Victoria ini juga diacak-acak. Nah buat pol-pol yang nggak tahu, parasut itu kan bentuknya kecil ya, atau kayak tas gitu. Nah buat pol-pol yang main GTA ataupun main game pasti tahu parasut itu biasanya kecil, dan ini bisa kecil karena yang melipat itu ada ahlinya. Jadi bukan kayak kita ngelipat kertas tengah gitu, enggak, tapi ada ahlinya yang memang memiliki kayak satu lisensi yang menunjukkan kalau ini orang tahu cara melipat biar waktu ini dikembangkan ini benar-benar bisa ngembang secara sempurna gitu. Tapi parasut yang kayak gini sengaja diacak-acak. Parasut utama kabelnya diputus, parasut cadangan diacak-acak, bayangkan. Dan keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus tahun 2015, lebih tepatnya hari Paskah itu ya, mereka berdua berangkat. Victoria itu dari pagi udah seneng banget. Sedangkan Emil ini dia itu berpura-pura kayak deg-degan, kayak aduh, yang aku udah ngajakin kamu tapi kayaknya salah hari deh, aku deg-degan banget deh. Kalau udah naik di atas tapi aku gak berani lompat gimana ya. Nah dia itu malah pura-pura biar terkesan lebih natural lagi. Padahal mungkin itu merupakan hari yang begitu ditunggu-tunggu sama si Emil ini. Nah sesampainya di lokasi, mereka langsung naik pesawat karena tentunya mereka perlu diangkat ke ketinggian 4000 kaki atau. Nah udah sampai sana, dan tentunya Victoria yang udah sangat hobi sama skydiving langsung lompat dari pesawatnya. Lompat dari ketinggian 4000. Nah pertamanya turun dikit, dan setelah mencapai ketinggian yang seharusnya untuk membuka parasut, Victoria membuka, dan loh ditarik nggak ngerespon. Ya tentunya karena talinya itu udah dilepas semua. Nah ditarik nggak bisa. Victoria yang udah ahli tanpa canggung langsung buka parasut cadangan, cret. Tapi parasut cadangannya pun nggak bisa mengembang. Tentunya ini merupakan kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Bayangkan orang jatuh dari ketinggian 4000 tanpa parasut. Tapi untungnya karena Victoria ini sangat hobi dan juga jago, dalam kondisi seperti itu bukannya dia pasrah, tapi Victoria ini terus-menerus melihat ke bawah mencari
tanah mana yang tidak terlalu keras, alias tanah mana yang bisa tak gunakan untuk landing, dan meskipun aku cedera paling nggak mati. Nah, Victoria mulai nyari, aku ini mendingan landing kemana. Dan di situ Victoria melihat satu ladang yang terkesan oke, yang ini kayaknya masih bisa tak coba. Sehingga dalam kondisi tanpa parasut, Victoria ini coba menggerakkan badannya biar dia ini bisa landing ke ladang itu. Dan ternyata Victoria selamat. Ya, meskipun dia lompat dari ketinggian 4.000 kaki tanpa parasut, ternyata Victoria berhasil selamat meskipun dia landing di sebuah tanah. Tentunya Victoria juga mengalami cedera di tulang panggul, tulang punggung, dan juga rusuknya itu juga patah. Tapi untungnya Victoria ini karena orangnya lumayan ringan, impact saat dia jatuh ini mungkin nggak terlalu parah. Dan mungkin karena Victoria ini udah hobi dan juga suka banget sama skydiving, meskipun parasut utama dan juga cadangannya nggak bisa dibuka, dia itu masih bisa melihat kemana dia harus jatuh, dan di saat jatuh pun dia masih berusaha mengontrol badannya biar waktu jatuh cederanya itu tidak parah, sehingga bisa selamat meskipun ada beberapa tulang yang patah. Dan tentunya semua orang yang ada di lokasi ngira ini merupakan sebuah kecelakaan, karena kadang kala namanya parasut juga bisa jadi salah ataupun ada error ya toh. Tapi di saat semua orang berpikir kalau ini merupakan sebuah kejadian yang kebetulan terjadi, kepala instrukturnya Victoria yang bernama Mark Bayada ini merasa kalau ada sesuatu yang menjanggal. Karena kalau berdasarkan Mark Bayada, alat sepenting slings itu nggak mungkin, kayak nggak ada ceritanya bisa hilang ataupun lepas sendiri. Slings ataupun tali kecil yang ada di parasut itu nggak mungkin bisa hilang ataupun tidak ada. Biasanya ada tapi mungkin kurang bekerja dengan baik. Mungkin sebatas itu, dan itu pun jarang banget seharusnya. Karena rasa curiganya itu begitu besar, Mark ini memutuskan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan kepada Victoria. By the way, nggak cuma ke Victoria, tapi juga ke keluarganya. Dan tentunya keluarganya Victoria yang mendengarkan ini juga menduga mungkin ini merupakan perbuatan seseorang yang sengaja dilakukan untuk melukai Victoria. Sehingga keluarga Victoria memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian, dan polisi langsung mulai melakukan penyelidikan akan kejadian kali ini. Dan orang pertama yang dicurigai sama polisi adalah suaminya Victoria, alias Emil Chiliers. Polisi langsung menginterogasi dan juga ngecek barang-barang Emil, mulai dari HP, rekaman CCTV, dan juga history mapnya. Dan dari situ tentunya udah mulai ada bau amis. Belum ngecek gerak-geriknya Emil, kepolisian itu udah curiga karena Emil punya banyak hutang, punya selingkuhan, dan juga Emil ini merupakan orang terakhir yang bisa dibilang menyentuh ataupun menyiapkan parasutnya Victoria sebelum lompat dari ketinggian 4.000 meter. Dan karena motifnya udah jelas banget, Emil ini udah gak bisa mengelak ataupun gak bisa bohong lagi. Sehingga diakibatkan perbuatannya ini, Emil langsung dijadikan tersangka percobaan pembunuhan. Karena gak meninggal, jadinya percobaan pembunuhan. Dan yang menarik, saat kasus ini nantinya dibawa ke sidang, yang menjadi saksi adalah istrinya sendiri. Dan di sidang itu Victoria tentunya ditanyain gimana perasaannya dan apa yang kamu harapkan. Dan yang menarik di sini, Victoria langsung bilang gini ke hakim, "Pak Hakim, tapi suami saya bukan orang yang kayak gitu, Pak. Mungkin ini ada kesalahpahaman. Saya tahu tentang suami saya, dan suami saya bukan orang yang kayak gitu." Jadi bukannya dia ini malah marah ataupun mau meminta hukuman yang berat kepada suami alias seseorang yang ingin membunuh dirinya. Malahan Victoria ini membela suaminya. Jadi lebih tepatnya bukannya Victoria bilang kayak minta diringankan atau gimana, tapi di saat Victoria ini ditanyain, "Pada hari itu apakah betul orang terakhir yang menyampaikan parasut ini kepada kamu adalah Emil, si suami kamu?" Victoria jawabnya itu kayak, "Apa suami saya ya? Atau saya yang megang ya? Waduh, Pak Hakim, saya agak lupa. Saya nggak yakin kalau yang megang terakhir itu suami saya atau saya, karena ya saya agak nggak inget tuh, tapi bisa jadi bukan suami saya." Jadi di saat Victoria ini ditanyain untuk hal-hal yang sangat penting, jawaban yang diberikan sama Victoria itu lumayan bulat gitu, sehingga hakim pun gak bisa kayak menyatakan kalau suaminya sepenuhnya bersalah gitu. Dan tentunya kenapa Victoria memberikan jawaban-jawaban seperti ini meskipun kepala instrukturnya udah mencurigai suaminya, karena Victoria masih cinta sama suaminya, dan juga dia itu pengen mempertahankan keluarganya, pengen mempertahankan suami dan juga kedua anaknya. Itu sebenarnya motif sebenarnya.
Tapi meskipun Victoria ini udah berusaha membela dan berusaha menutup-nutupi, tapi karena bukti-buktinya ini udah terlalu jelas, pada bulan Mei tahun 2018, Emil Chiliers alias si suami ini dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan percobaan pembunuhan dan juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 18 tahun penjara. Jadi bisa 18 tahun atau hingga seumur hidup gitu. Dan setelah vonis ini resmi dijatuhkan, Victoria pun memutuskan untuk cerai sama Emil dan di situ dia mulai fokus dalam membesarkan kedua anaknya sambil memulihkan mentalnya. Dan kalau berdasarkan berita-berita yang aku baca, Victoria ini terkesan udah menikah lagi dengan seorang mantan tentara Angkatan Laut Amerika yang bernama Simon Goodman di tahun 2024. Dan sampai sekarang, ya semoga sampai ke depannya terkesan keluarganya ini baik-baik aja, hangat, nggak kayak kejadian si Emil Chiliers ini. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Meskipun pasangan kamu merupakan seorang tentara, tidak berarti dia akan menjaga hati kamu. Bisa jadi dia cuma menjaga negara, tapi juga mencuri hati orang lain, padahal kamu pasangannya. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.